Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang memuliakan tamu. Al-Quran merekam beberapa peristiwa tamu, ya, peristiwa tamu yang ada dalam Al-Quran itu, yaitu kisah kalau nggak salah di 3 surah, ya, saya lupa detailnya, tapi ada di surat Hud, surat Hijr, dan di surat Zariyat. Nah, 3 surat ini ada kata tamu dalam Al-Quran disebut secara eksplisit, secara lugas. Yang pertama, kisah tamu ini tamunya Nabi Lut. Nabi Lut, kedatangan warganya sendiri, yang kita tahu Nabi Lut memiliki warga yang cenderung deviasi seksualnya, menyimpang seksualnya. Mereka suka sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Didakwahi dengan sangat keras, dengan sangat kuat oleh Nabi Lut, mereka tetap menolak. Tapi mereka tetap diterima ketika bertamu. Lalu Nabi Lut bilang, kalian kenapa sih laki-laki kok suka laki-laki? Banyak anak perempuan, banyak perempuan-perempuan yang bisa menjadi pasangan dan itu lebih baik. Orang tua kita juga punya pilihan yang tepat, memilih menikah dengan lawan jenis bukan sejenis, akhirnya kita hidup. Haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzun fi dhaifi. Nah, itu nanti ketika tamunya itu sendiri sebenarnya bukan orang yang salah, ya, tetapi tamunya adalah malaikat, dan malaikat itu dinaksir, ya, orang-orang langsung suka, wah ada laki-laki baru nih, gitu kira-kira. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Kalian harus takwa pada Allah dan jangan mengganggu tamuku. Jadi cerita yang dimuat Al-Quran terkait tamu itu ada pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Itu sebenarnya tamu yang tidak menyenangkan. Kalau dalam kisah Nabi Lut, tamunya yang menyenangkan, tetapi akibat kedatangan tamu itu muncul ketidaknyamanan, gitu kira-kira. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, tamunya itu ya malaikat juga, tapi bikin takut, gemeter, takut karena karisma yang muncul dari malaikat itu. Tentu saja malaikatnya sudah bermanifest menjadi manusia, ya, bukan dalam bentuk aslinya. Tapi Nabi Ibrahim tetap merasa takut. Nah, artinya 2 cerita, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut terkait tamu itu dalam konteks yang mungkin kurang menyenangkan. Yang satu, gara-gara tamu datang, warga jadi ribut, jadi mengganggu. Yang satu, ya, tamunya sendiri yang membuat takut. Tetapi kemudian agama datang, kondisi apapun tamu itu, mari kita muliakan, kita hormati. Wah, jadi berat dong hidup kita. Iya, kalau kita menganggap bahwa hidup itu searah. Tapi kan hidup 2 arah. Hari ini mungkin orang datang ke rumah kita dan kita harus menjamu, meluangkan waktu. Tapi lain waktu kita yang bertamu. Kita yang bertamu, maka tuan rumahnya harus menjamu kita, meluangkan waktu buat kita. Kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Manfaatnya nanti kalau kita bertamu juga dimuliakan orang lain. Kita disuguhi, kita dijamu, kita diberikan senyuman yang baik ketika bertamu. Itu akibat karena kita melakukan hal yang baik saat orang lain menjadi tamu kita. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya memuliakan tamu itu bukan sekedar kewajiban yang meletihkan, tapi kewajiban yang menyenangkan buat yang datang, menyenangkan buat kita yang menjadi tuan rumah, di mana lain waktu kita akan menjadi tamu buat orang lain dan kita akan diperlakukan baik oleh mereka dan kebaikan mereka itu akan menyenangkan kita. Nah, ini perlu diketahui dulu supaya kita tahu bahwa hidupnya manusia itu 2 arah, bukan searah. Kewajiban yang kita lakukan kepada orang lain akan membuahkan
hak yang menyenangkan buat kita yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu yang kemudian kita akan lihat, oh iya ya, Nabi sampai membahas masalah memuliakan tamu. Kesannya sih kayaknya aduh repot nih, tetapi ternyata bukan sekedar saat tamu itu datang kita hidup, tetapi setelah tamu itu pulang kita masih hidup, dan saat lain waktu kita bertamu ke orang lain akan merekam kebaikan kita, lalu mereka akan melakukan hal yang sama atau mungkin lebih baik dari yang pernah kita lakukan, dan kita akan melakukan hal yang sama pada orang-orang yang memuliakan kita. Kita bertamu pada orang itu lalu dijamu dengan baik. Kita punya niat, nanti kalau kamu yang bertamu, saya akan melakukan hal yang lebih baik daripada yang kamu berikan. Kira-kira begitu.